Kabupaten Purbalingga. Untuk harapan di pembelajaran Agenda 3 ini tentunya saya berharap saya bisa menguasai dan tidak hanya memahami, tetapi juga mengimplementasikan bagaimana posisi saya sebagai nantinya sebagai PNS dan sekarang sebagai CPNS dalam peranannya saya dan juga bagaimana saya bisa berperan aktif dalam tata kelola pemerintahan yang adaptif dan juga mengikuti perkembangan teknologi. Targetnya tentu saya menargetkan diri saya untuk terus adaptif dan juga menguasai teknologi yang terus berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai peranata humas. Mungkin Oke, itu, terima Ibu. kasih. Terima kasih. Pranata Humas, nggih. Oke, selanjutnya Bu Lisa Lestari. Eh, Bu Lisa, monggo Ibu Lisa. Bu Lisa Lestari. Halo. Oke, lewat dulu Pak Edo Ersanda. Ya, selamat pagi, Bu Ratna. Perkenalkan, Pagi. saya Edo Ersanda. Saya berasal dari Ungaran. Untuk saat ini saya sebagai CPNS di MTSN 3 Boyolali sebagai guru ahli pertama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Untuk harapan saya di pembelajaran agenda 3 kali ini sesuai dengan materinya. Jadi untuk utamanya kedudukan dan peran PNS terkhusus sebagai guru. Jadi saya bisa menjadi CPNS dan tentunya nanti akan dilantik menjadi PNS yang memiliki profesionalisme yang tinggi dan juga sesuai dengan job desk dan pekerjaan saya dari materi yang akan saya dapatkan kali ini untuk menjadi bagian dari terwujudnya smart governance. Terima kasih, Oke, Bu Ratna. terima kasih Pak Edo. Oke, lanjut Pak Ahmad Sohibi. Selamat siang, Bu Ratna. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohibi, Ya. menjadi guru ahli pertama sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri 4 Wonogiri. Ya. Harapan saya terkait pembelajaran agenda 3 ini semakin memahami bagaimana kedudukan dan peran PNS dan juga eh, harapan yang lain yang lebih besar adalah lulus Latsar ini dengan baik dan tentunya adaptif dan juga selalu meningkatkan kemampuan di bidang teknologi dan juga selalu semakin baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Fevi Damayanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Fevi Damayanti. Saya bertugas di Man 1 Wonosobo sebagai guru BK. Adapun tujuan saya, harapan saya mengikuti pembelajaran kali ini adalah menjadi ASN yang smart dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sehingga saya mampu menjalankan tugas saya sebagai guru BK secara maksimal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Fajar Yuli Prasetyo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajar Yudi Prasetyo. Bu Fevi bisa di Saya lower hand dulu. saya berasal dari instansi saya di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Untuk jabatan saya Pranata Komputer Ahli Pertama. Harapan saya pada pembelajaran agenda 3 ini, saya berharap saya dapat mengamalkan atau mengikuti pembelajaran tentang smart governance yang nantinya membantu saya dalam proses digitalisasi di ruang lingkup UIN Saizu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Pak Fajar. Lanjut Bu Lisa Lestari. Ya, selamat siang, Bu. Selamat Nama saya siang. Lisa Lestari. Saya sebagai dokter dan juga dosen asisten ahli di UIN Wali Songo Semarang. Eh, Harapan saya pada pembelajaran ini adalah saya berharap supaya saya bisa memahami peran ASN dan juga peran FK baru karena kami di FK baru di UIN Wali Songo Semarang yang berperan pada smart governance di Indonesia ini. Oke, di Terima FK kasih. baru itu berarti eh, wakil
wakil dekan satunya Pak Cipta ya. Ya, betul. Alam nanti teman S3 saya itu. Ye. Oke, oke, lanjut Pak Cahyono Budi Santosa. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, nama saya Cahyono Budi Santoso. Sekarang bertugas di KUA Jenawi Karanganyar untuk jabatan penghulu ahli pertama. Untuk harapan pada pembelajaran materi ini yaitu dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya saya dapat mengimplementasikan apa yang saya dapat dari materi tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, makasih. Lanjut Pak Zikri. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Dikri Izzuddin Agustina. Saya menjabat sebagai penghulu ahli pertama di Kabupaten Magelang. Harapan saya pada pembelajaran agenda 3 ini, semoga saya bisa memahami dan mempraktekkan sehingga saya menjadi ASN yang profesional dan berintegritas tinggi. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zikri. Lanjut Pak Ahmad Alwi Kutsi. Nggih, perkenalkan nama saya Ahmad Ali Kutsi, penghulu ahli pertama di KUA Sukolilo 2, Kan Kemenak Kabupaten Pati. Harapan dan motivasi saya di pembelajaran ini mengerti kedudukan saya sebagai ASN dan berperan dalam meningkatkan terwujudnya good governance yang diusung. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Alwi. Lanjut Pak Ahmad Muzaki. Ibu, selamat siang dan salam kenal. Saya Ahmad Muzaki Darojat, bisa dipanggil Zaki, dari sebagai penghulu di KUA Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Untuk harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini, semoga saya bisa memahami materi yang disampaikan dan juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan saya untuk menjalankan amanah sebagai ASN. Terima Oke, kasih. makasih. Lanjut Pak Denny Arif Miardi. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Denny Arifwiyadi. Saya ditugaskan di KUA Kapanewon Kalibawang, Kulon Progo sebagai penghulu ahli pertama. Harapannya mengikuti agenda ketiga ini yaitu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Harapannya saya bisa mendalami tentang apa itu kedudukan, peran, serta hak dan kewajiban saya sebagai ASN, sehingga nanti saya dapat mendalami dan mengimplementasikan eh, dalam apa ya di satker saya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya Bu Elia Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan Ibu, nama saya Elia Fatuna Indriana. Saya bertugas di Kan Kemenak Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di KUA Kapanewon Ponjong sebagai penyuluh agama Islam. Dan harapan saya mengikuti pembelajaran mengenai kedudukan dan peran ASN nantinya bisa menjadikan saya sebagai ASN yang profesionalitas dan adaptif di era digital ini, khususnya di bidang kepenyuluhan. Terima Oke, kasih. oke, makasih Bu Elia. Lanjut Bu Aulia Khairotu. Baik, terima kasih Bu waktunya. Perkenalkan nama saya Aulia Rizky. Saya sebagai guru ahli pertama sejarah kebudayaan Islam di UIN 5 Boyolali. Harapan saya mengikuti agenda ini adalah sebagai guru SKI di MI. Saya berharap materi kali ini dapat memperkuat pemahaman saya tentang peran strategis seorang pendidik sebagai bagian dari aparatur negara. Saya juga ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana saya bisa menjalankan tugas saya secara profesional, menjaga integritas, serta memahami nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang bisa saya salurkan pada peserta didik saya nanti. Terima kasih. Oke, lanjut Bu Feni Puspitaningsih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Aulia wabarakatuh. bisa diturunkan di lower hand. Oke, monggo Bu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Feni Puspitaningsih, biasa dipanggil Feni. Saat ini saya bertugas di Man Kota Tegal,
sebagai guru ahli Nah, pertama mapel fisika. Kemudian kemudian harapan saya setelah eh, pada pembelajaran kali ini, saya tidak hanya memahami peran serta kedudukan saya sebagai ASN, tapi nanti bisa menjalankan peran dan kedudukan saya sebagai ASN juga tupoksi saya sebagai guru mata pelajaran fisika begitu. Terima kasih. Oke, lanjut Bu Dea Novita. Eh, Perkenalkan Ibu dan teman-teman semua, saya Dianovita Anggraini, saya bertugas di Min 1 Kebumen sebagai guru Akidah Akhlak. Harapan saya pada sesi pembelajaran Agenda 3 ini yaitu untuk memahami konsep yang nanti akan disampaikan dan selanjutnya akan saya implementasikan pada tugas dan jabatan saya sebagai guru Akidah Akhlak di Min 1 Kebumen sehingga saya dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan ASN yang profesional. Min 1 Terima Kebumen itu kasih. kepalanya Bu Widya, nggih Bu Dia. Nggih, Bu Ratna, betul. Salam, salam lama nggak jumpa itu. Dicari Bu Ratna gitu ya. Oke, siap. Oke, nggih. Lanjut Pak Andri Suryono. Baik, Bu. Izin perkenalkan, nama saya Andri Suryono, biasa dipanggil Andri. Saya ditugaskan di MAN 1 Kulon Progo sebagai peranata komputer ahli pertama, Bu. Oh, praktek. Saya berharap di pembelajaran Agenda 3 ini memberikan pemahaman yang jelas tentang peran strategis PNS dalam mewujudkan smart governance. Dan semoga proses pembelajaran ini berlangsung secara interaktif dan relevan dengan perkembangan digitalisasi pemerintahan. Dan semoga saya sebagai peranata komputer ahli pertama dapat berkontribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung transparansi, efisiensi, dan pelayanan publik berbasis digital, Bu. Terima kasih. Oke, siap. Nggih, terima kasih Pak Andri. Lanjut Bu Fitriana. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan, wabarakatuh. nama saya Fitriana. Saya bertugas sebagai guru SKI di MAN 2 Banjarnegara. Harapan saya mengikuti agenda ketiga ini yaitu bisa memahami materi dengan baik dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. MAN 2 itu kepalanya Pak siapa? Lali aku. Siapa Bu kepalanya Bu? MAN 2 Banjarnegara Pak sinten Bu? Bu Fitriana. Ya, aku ki mengikuti. Pak Prihantoro Ahmad. Oh Pak Priyo, nggih. Oke, lanjut. Nggih, Pak Hafid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya Victor warahmatullahi Fridian. Saya ditempatkan di MTSN 2 Banyumas. Harapan saya setelah mengikuti TSN 2 itu tambah ini, Nggih, Pak. nggih, Bu Atik. Oh, nggih. Harapannya Nggih, Bu Atik. dapat memahami materi ini dengan baik dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di instansi saya sendiri. Terima kasih. Nggih. Salam juga tuh Bu Atik itu rekan saya zaman belum jadi kepala MAN itu masih jadi kepala MTSN dulu kan kepala Oh, nggih. MTS tapi Nggih, swasta nanti nggih. saya sampaikan salamnya. Oke, lanjut nggih. Nggih Bu Pak Dovirul Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam memperkenalkan warahmatullahi diri. Nama saya Dovir Lutfi. Saya ditugaskan di KUA Pituruh, Kabupaten Purworejo. Harapan saya mengikuti agenda kali ini. Semoga saya dapat mengikutinya dan dapat menjalankan tugas-tugasnya dan dapat menjadi ASN yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas perkenalan singkat dan harapan-harapan yang Bapak dan Ibu serta target ya. Semoga nanti masih ada yang udah semua ya. Semoga nanti ya Bapak dan Ibu dari kegiatan kita di agenda ketiga ini harapan target yang panjenengan inginkan tadi ya itu bisa Bapak dan Ibu wujudkan dalam bentuk rancangan aktualisasi. Ya, jadi nanti yang pengen misalnya, pengennya di tempat saya ada digitalisasi pelayanan. Ya, maka nanti adik-adik tentunya ya menyusun gagasan kreatifnya terkait itu. Jadi nanti harapan-harapan itu nanti bisa diwujudkan nyata
melalui kalau yang step 1 ini adik-adik itu menyusun rancangan aktualisasi dulu, diuji, kemudian nanti dihabituasikan, dilaksanakan di satker adik-adik masing-masing, nanti berikutnya setelah diimplementasikan nanti ditanya. Nah, ditanya itu betul nggak nilai-nilai berakhlak ini muncul di dalam kegiatan sehari-hari adik-adik semuanya. Nanti akan eh, saya sampaikan. Oke, terima kasih atas bentar. Oke, kemudian ya. Kemudian untuk struktur kurikulum ya, ini sambil mengingat ya adik-adik, kemarin adik-adik sudah melaksanakan 2 agenda pembelajaran ya di Latsan CPNS ini. Yang pertama tentunya di sikap perilaku bela negara ya pada agenda yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait tentang nilai-nilai dasar PNS ya, di situ nanti ada nilai berakhlak. Dan hari ini ya kita nanti akan membahas sampai nanti di hari Selasa adalah pada kedudukan serta peran PNS untuk mendukung smart governance. Ya, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance tentunya sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian agenda keempat ini adalah habituasi. Nah, harapannya Bapak dan Ibu nanti agenda ketiga ini ya Bapak dan Ibu sebagai bekal sebenarnya ya, karena nanti Bapak dan Ibu ketika menyusun rancangan aktualisasi terkait dengan agenda ketiga ini ada 2 hal. Bahwa sumber isu atau sumber permasalahan yang adik-adik temukan di satuan kerja adik-adik semua itu harus dikaitkan. Isu atau sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau dari smart ASN, itu yang pertama. Jadi tidak mengangkat isu-isu di luar isu yang ada dari agenda ketiga. Kemudian yang berikutnya, agenda ketiga ini juga nanti akan memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana Bapak dan Ibu nanti bisa memunculkan gagasan kreatif. Gagasan kreatif dalam rangka apa? Gagasan kreatif dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di satuan kerja adik-adik semuanya. Nah, nanti harapan-harapan adik itu nanti ya, nanti akan diwujudkan dalam bentuk rancangan aktualisasi yang akan diujikan atau diseminarkan ya di tanggal 7 Agustus. Nah, di tanggal 7 Agustus itu nanti ya kayak kalau kemarin waktu S1 itu adik-adik itu kalau mau bikin skripsi kan ujian proposal dulu gitu ya. Ini juga sama, nanti ada seminar rancangan aktualisasi. Nah, setelah seminar disetujui oleh penguji, disetujui oleh mentor, disetujui oleh coach, maka nanti adik-adik akan mengimplementasikan RA tadi di tempat tugas masing-masing dengan melakukan kegiatan yang namanya habituasi. Harapannya apa? Pada kegiatan habituasi ini justru nanti adik-adik itu akan implement yang namanya berakhlak tadi. Berakhlak tidak hanya sekedar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif saja, hafal kepanjangan berakhlak apa, tetapi yang namanya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif itu adik-adik semua wujudkan dalam bentuk kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan gagasan kreatif adik-adik tadi dalam rangka apa? Dalam rangka mengaktualkan, dalam rangka menyatakan, dalam rangka implementasi nilai-nilai berakhlak di dalam tusi adik-adik pada satker masing-masing. Nah, ini hanya untuk review ya. Jadi di manajemen ASN ya, di manajemen ASN tadi juga sudah banyak yang menyampaikan bahwa di manajemen ASN ya tentunya di sini terkait tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, kemudian konsep sistem rate itu yang seperti apa. Kemudian
Dan maka adik-adik boleh ya mengangkat isu-isu, identifikasi isu ini terkait manajemen ASN. Ya. Kemudian terkait SMART ASN. Terkait SMART ASN ya tentunya nanti kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu. Dalam penyelenggaraan program pemerintah tadi ada yang Prakom misalnya, khususnya tentang program literasi digital. Boleh misalnya yang misalnya yang ada apa tadi ya, misalnya penyuluh. Nah, penyuluh mungkin selama ini kegiatan penyuluhannya baru dilaksanakan secara manual. Biasanya orang itu ya disuluh kalau penyuluhnya hadir. Hadir menemui masyarakat itu ya. Kalau misalnya yang di agama non-muslim itu ya misalnya di kegiatan sekolah minggu atau apa. Nah, mungkin adik-adik nanti kan bisa memberikan menjadi smart ASN gitu ya, karena ada permasalahan ternyata kegiatan penyuluhan ini kurang maksimal, Bu Retna. Lalu kok kurang maksimal kenapa? Lah, nunggu penyuluhannya itu kalau ada dikumpulkan penyuluh misal. Padahal eranya sekarang, eranya adalah sudah era semuanya berbasis teknologi. Nah, maka dan orang-orang itu kan sekarang coba lakukan survei cenderung seneng wong cenderung seneng membaca buku atau melihat video edukasi melalui TikTok atau Instagram atau apa. Orang pasti akan cenderung seneng melihat yang menggunakan HP gitu ya. Artinya nanti adik-adik punya peran di situ sebagai seorang smart ASN ya bisa memberikan materi-materi penyuluhan tadi melalui platform-platform di media sosial. Bikin konten-konten pendek yang isinya sebenarnya itu adalah terkait materi kepenyuluhan. Itu bisa. Kemudian adik-adik ya tentunya nanti adik-adik ini semuanya adalah menjadi PNS profesional berkarakter berlandaskan pada core value ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Di sini tiga, nggih. Jadi panjenengan itu tidak hanya sebagai pelayan publik, melayani siswa, melayani masyarakat, tetapi Anda semua ini adalah juga sebagai pelaksana kebijakan publik. Maka ketika menjadi pelaksana kebijakan publik, kalau ada kebijakan yang memang sudah disampaikan dari pemerintah, ya kita harus mendukung. Kita jangan menjadi orang yang justru menjadi orang yang tidak sependapat begitu ya dengan kebijakan yang memang sudah dikeluarkan. Nah, kemudian menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Ini penting adik-adik, apalagi kita semua ini di instansi Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu sekarang kan masih maraknya terkait moderasi beragama. Sebenarnya tujuannya apa adik-adik semuanya tadi terkait tentang ekstremisme itu ya. Itu adik-adik jangan mengikuti arus itu karena adik-adik semua ini adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adik-adik harus bisa membedakan ketika kita melakukan kegiatan moderasi beragama. Moderasi beragama itu berbeda dengan moderasi agama loh ya. Kalau moderasi agama jelas nggak bisa yang orang yang agamanya Muslim terus dipaksa masuk ke gereja ikut ibadah tidak bisa. Namun dalam hal-hal yang terkait kemanusiaan sosial contoh yang agama non-Muslim punya ya ini kebetulan kan di kelas kita ada. Nah, yang dokter tadi misalnya melaksanakan kegiatan pernikahan di gereja. Adik-adik semua yang beragama Islam diundang, ya itu harus tetap datang. Itu salah satu contoh ya adik-adik menjadi perekat pemersatu bangsa. Itu kan kaitannya undangan. Undangan kita harus hadir. Hanya nanti ketika hadir misalnya di gereja, kok ada makanan yang memang tidak boleh kita makan yang di Islam, ya tidak usah kita makan. Pada saatnya mereka beribadah berdoa ya kita hormati diam saja. Ini sebagai warga Kementerian Agama ya adik-adik ini harus adik-adik lakukan. Termasuk yang non-muslim nyapu masjid entuk ra. Boleh nggak apa-apa. Kan nyapu tok resik-resik nggak masalah gitu kan. Yang tidak boleh itu kan ketika dia ikut ibadah
umat Muslim ya, masuk ke masjid ikut sholat, nah itu jelas itu tidak boleh karena di Islam sendiri juga disampaikan bahwa agamaku agamaku ya agamamu agamamu ya gitu ya. Jadi kita sebagai warga di Kementerian Agama ya tentunya ingat ya bahwa Bapak dan Ibu semua ini adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, kemudian saya akan infokan dulu terkait skenario pembelajaran untuk agenda ketiga ya. Saya tekankan di sini adalah skenario pembelajaran kita sampai hari Selasa. Oke, hari ini hari pertama sinkronus yang pertama untuk agenda ketiga atau kalau di jadwal adik-adik ini masuk pada hari ke-10 ya. Sinkronusnya hanya 2 JP adik-adik nanti adik-adik perdalam tadi ya target harapan adik-adik itu nanti diperdalam pada kegiatan asinkronus. Ya pada kegiatan asinkronus ya nanti adik-adik ada 2 tugas individu dan ada 1 tugas kelompok. Tugas individunya seperti biasa menyusun learning journal dan yang kedua membuat konten video aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Yang tadi adik-adik pengenkan saya bisa memberikan kontribusi, saya harus adaptif dan seterusnya, maka nanti wujudkan dalam bentuk konten video. Untuk learning journalnya, baik yang learning journal yang pertama ataupun learning journal yang kedua, atau kalau di sini adalah pada LK1 dan LK4, kalau di agenda-agenda sebelumnya learning journalnya itu adalah bentuknya hanya suara ya, rekam suara kan? Ya enggak? Atau video? Suara. Learning Suara, Bu. journal yang Suara. agenda Rekam. saya. Suara, Nah, Bu. nanti kalau agenda ketiga suara, saya nggak bisa lihat smart ASN-nya jenengan dong gitu ya. Maka untuk khusus agenda ketiga ini, seluruh pengajar pada agenda ketiga ini sudah sepakat bahwa untuk learning journal, di learning journal yang pertama atau kedua nanti adik-adik nyusunnya itu pakai video. Jadi saya biar hafal mukanya jenengan, biar tahu wajahnya jenengan dan seterusnya. Karena ini sebagai sarana berlatih juga, besok pada saat kita nyusun yang namanya laporan aktualisasi itu nanti dibuat video juga. Jadi selain paparan nanti yang jenengan lakukan pada saat di masa habituasi itu nanti ya dokumen-dokumennya disiapkan, nanti ada video-video pendek yang nanti itu adik-adik buat dalam bentuk video. Nah, itu untuk tugas individu yang di hari pertama. Kemudian untuk tugas hari pertama juga hari ini nanti adik-adik di LK3. Jadi untuk LK1, LK2 nanti adik-adik upload bentuk linknya saja di BLC. Nanti bisa misalnya LK1 linknya apa, LK2 linknya apa. Nanti di BLC nanti. Kemudian untuk tugas kelompok ini melakukan analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN. Nanti kita bagi untuk kelompok 1A itu yang terkait sumber isunya adalah terkait manajemen ASN. Kemudian untuk kelompok 1A, 2A itu terkait manajemen ASN. Kemudian untuk 1B, 2B nanti terkait smart ASN. Nah, ini kelompok dulu. Untuk melatih Bapak dan Ibu ya mengidentifikasi isu ini itu sebenarnya sumbernya manajemen ASN, opo smart ASN. Terus sampai pada dampak karena adik-adik semua ini adalah CPNS golongan 3, maka pola pikirnya agak ditingkatkan daripada yang Latsar CPNS golongan 2. Maka di golongan ketiga ini selain adik-adik itu mengidentifikasi isu termasuk pada manajemen ASN atau smart ASN, adik-adik juga diminta. Dampaknya ini jika isu ini tidak diselesaikan apa? Berdampak pada siapa saja. Ini nanti sebagai bentuk tugas
kelompok semuanya nanti uploadnya di BLC. Insya Allah sudah saya tata untuk di BLC-nya ya. Termasuk nanti penamaan filenya seperti apa, semuanya sudah ada saya beri petunjuk di LMS bdksemarang.net. Kemudian untuk hari kedua ya tentunya nanti hari kedua itu berarti hari ke-11 atau besok Senin ya adik-adik besok Senin yang angkatan 14 ini untuk kelompok 1 dan 2 nanti terjadwalnya siang ya, yang pagi nanti tetap yang kelompok 3 dan 4 dulu, nanti yang kita karena ini kita mulainya siang ya besok kita yang kedua juga siang ya. Kita mulainya tapi mungkin saya minta kan adik-adik kan pagi nggak ada sinkronus nggih. Jadi nanti untuk sinkronus keduanya kita mulainya jam 12.30. Oke, jam 12.30 karena saya selepas kegiatan sinkronus dengan kelompok adik-adik kelompok 1 2 nanti mau nyambung untuk coaching agenda 1 2 3 di kelompok 1. Jadi nanti untuk yang sinkronus kedua gitu ya karena nanti kalau saya bikin jam setengah 12 masuk sampai jam 12 terus nanti istirahat jam 1 masuk mertanggung mending saya ambil istirahatnya jam setengah 12 sampai jam setengah 1. Nanti adik-adik masuk jam setengah 1 sampai jam setengah 3. Kemudian nanti saya lanjut ke coaching agenda 1 untuk kelompok pertama sampai 15.45. Nanti saya ngasarannya di belakang. Gitu. Ya, jadi nanti kita hari kedua itu kita paparan. Kemudian terkait tugas asinkronus yang di hari kedua, semua tugas nanti di hari kedua ini adalah tugasnya adalah individu. Individu tentunya LK5 terutama nggih, LK5 ini sebenarnya untuk menggiring Bapak dan Ibu untuk menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Oke, kemudian untuk hari ketiga atau hari ke-12 itu hari Senin ya. Nanti kita paparan lagi ya karena tugasnya individu dan besok itu kita lakukan secara klasikal, satu kelas utuh. 40 orang harus siap semua untuk LK5-nya. Nanti akan saya acak dengan spinner ya. Karena kalau 40 membaca semua juga nggak mungkin bisa gitu ya. Maka nanti akan saya acak atau besok bisa per jabatan fungsional karena kalau guru itu ya biasanya sama atau nanti besok kita spin lah. Besok kita lihat kondisinya nanti di hari ketiga. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu untuk skenario pembelajaran agenda ketiganya. Monggo silahkan. Silahkan. Ada yang mau Assalamualaikum, dikonfirmasi Bu. dulu? Mohon maaf, mau izin bertanya. Nggih, Itu ada tugas individu di LK2 yaitu membuat konten video aku dan instansiku serta rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance maksimal 3 menit. Ini kan kebetulan saya di MAN ya Bu dan jam nggih. 11.30 itu saya sudah send pulang. Nah, oleh karena itu kan berarti saya mungkin bisa misalnya saya Oh, harus mengambil video sudah apa, Bu? yang sudah absen pulang 11.30 Bu hari Jumat. Oh, hari Jumat. Ya Iya, nanti hari dibikin Jumat. nah, ya nanti Ya, anu dulu, Bu. Sub dulu nanti editnya di rumah. oh gitu. Ya, karena kan siswanya juga tidak ada ya Bu. Misalnya saya Ya. mau mengambil eh, gambar seperti itu, apakah bisa apa namanya digabung-gabungkan dengan gambar yang sudah apa video-video yang sudah Bisa ada ya dari sebelum-sebelumnya? ngambil dari gambar yang sudah ada nggak apa-apa. Oh, nggih, nggih, nggih. Terima Ya, kasih nanti Bu. kan di awalannya kan jenengan ambil dulu nggih, monggo lah monggo yang penting nanti kalau Ya. terkait jam kerja ini memang Bapak dan Ibu ya termasuk besok oh bukan angkatannya jenengan. Besok itu yang periode 1 Iya, malah seminar Sabtu Bu. Saya juga iya, iya. libur Bu. Nggih, nggih, nggih. Ya, jadi Ya Bu, memang karena ini terima kasih. tanggung jawab, nggih, monggo kalau misalnya jenengan nanti mau di madrasah dulu atau mau bagaimana caranya, monggo terserah gitu ya. Yang penting ini kreatif jenengan ini dituntut. Bagaimana nanti adik-adik ini bisa menampilkan kan karena kan ada instansiku ya. Tentunya kalau tidak ada gambar instansinya kan lucu.
Gitu ya. Ya, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi, ada lagi yang lain sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau sudah saya lanjutkan, ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Berikutnya ya, ini terkait pengalaman belajar Bapak dan Ibu dengan MOOC. Bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu saat mempelajari agenda 3 secara mandiri melalui MOOC? Apakah ada kesulitan atau justru hal-hal yang memudahkan proses belajar Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik semua terkait dengan agenda yang ketiga? Sebentar sambil saya tuliskan nanti link Padletnya di eh, chat room. Iya. Oke, sudah saya tuliskan ya di chat room ya. Silahkan bisa diklik Padletnya atau bisa menggunakan scan QR yang ada di layar ini. Monggo silahkan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi memang betul tadi ada yang menyampaikan ya. Ini untuk pembelajarannya Smart ASN ini nanti saya beberapa kali akan menggunakan platform digital untuk proses pembelajaran kita. Monggo silahkan.
Ya, ini bisa diedit ya adik-adik yang pakai ini kan nama samaran dari web ya. Nanti adik-adik bisa edit komen. Nanti depan komennya bisa diberi nama. Ya, ini juga kalau mungkin tidak pernah kita lakukan gitu ya. Lah kok jenengku ra enek ngono ya. Ya, karena tadi adik-adik nggak waktu mau ngirim nggak dituliskan namanya. Namanya pakai nama yang ada aja di situ. Oke, nggak apa-apa. Yang belum ada namanya ya oke Pak Ahmad Sohibi matur nuwun. Bu Lisa, terima kasih. Itu yang pakai Passionate Centipede ki sapa meneh kuwi. Oke, Bu Fitriana ya. Oke, biar Bapak dan Ibu punya pengalaman belajar secara langsung ini ya terkait dengan Smart ASN. Nah, ini Bu Fevi. Bu Fevi izin saya delete nggih. Izin saya delete kemudian jenengan nuliskan di situ. Pak Ahmad Muzaki, jangan pakai plus ini nggih, tapi pakai komen aja. Biar nyambung dengan atasnya. Langsung add komen dari dua pertanyaan yang saya tampilkan di sini. Suportif Pinguin siapa nggih? Oke, ini yang pakai responsible squirrel si sinten nggih. Nanti soalnya respon ini akan saya ekspor ke PDF ya Bapak dan Ibu ya sebagai bukti bahwa kita semua ya Bapak dan Ibu semuanya ini sudah aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka ini yang namanya belum, nah ini responsibility squirrel ini siapa? Bisa pakai titik 3 ya kemudian diedit. Titik 3 edit komen nanti tulis di depannya sampai saat ini nanti bisa diberi eh, nama. Oke. Oke ya, ini masih ada beberapa yang belum. Nanti silahkan sambil berproses ya adik-adik tuliskan ya nanti di akhir kegiatan pembelajaran kita nanti akan saya share hasil dari Padlet ini ke grup. Nanti sekaligus sama yang tadi di kelompok 3 dan kelompok keempat. Oke ya, tentunya beberapa disampaikan di sini bahwa pengalaman yang saat mempelajari secara mandiri ya tentunya yang pertama karena MOOC ya, fleksibilitas waktu nggih, fleksibilitas waktu. Maka waktu dan tempat nggih. Maka Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya ya, tentunya kita butuh komitmen dari diri kita. Ketika kita mengikuti kegiatan MOOC tidak hanya sekedar download materi sudah, tetapi memang perlu pembelajaran, pemahaman yang lebih mendalam dengan cara apa? Dengan cara membaca. Nggih.
dengan cara membaca. Kemudian kesulitannya apa? Oke, ya ini tadi sudah disampaikan Pak Ahmad Alwi ya, ya. Kesulitannya nggak ada, tapi motivasi tadi ya, berarti ini kembali kepada komitmen diri adik-adik semuanya itu ya. Kesulitan belajarnya terkait tentang manajemen waktu, oke. Oke. Nah, oke. Ini juga ya, maka Bu Elia ya, terkait kesulitan materi pada saat MOOC ya, ini memang penguatannya adalah pada hari ini. Jadi sebenarnya pada kegiatan branded hanya 2 JP kok terus bahas manajemen ASN dan smart ASN. Ya ora mungkin waktu nentek wong modulnya pirang halaman gitu kan. Maka sebenarnya saya di sini ini bukan sebagai moderator ya, tetapi sebagai fasilitator yang nanti jika masih ada hal-hal yang terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN nanti bisa kita diskusi. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, karena adik-adik sudah mengikuti kegiatan MOOC, silakan sekarang untuk refleksi awal pembelajaran kita, adik-adik bisa ngeklik join my quiz. Sebentar sambil saya masukkan ke sini. Join my quiz. Oke, kemudian kodenya joinmyquiz.com, kode 277255884. Nanti ada 16 pertanyaan Bapak dan Ibu terkait tentang smart ASN dan manajemen ASN ya, tentunya ini di modul 3. Ini adik-adik semua ya, ini tidak mempengaruhi nilai kelulusan ya, ini hanya untuk asesmen awal saja ya terkait pemahaman adik-adik semua yang ada di dalam modul manajemen dan smart ASN. Monggo silahkan. Oke, sudah saya tuliskan untuk kode, jenengan ketikkan saja di browser, kemudian tulis joinmyquiz.com, kodenya 2772588.
Ada 16 soal. Oke, sudah selesai? Oke, ini Bu Lisa sudah selesai. Oke. Oke. Bapak dan Ibu masing-masing bisa melihat hasilnya, nggih. Ya, jadi nanti bisa saya nggak perlu menampilkan di sini, nggih, karena ini tidak untuk kelulusan atau apapun. Ini hanya untuk merefleksi ya, apakah pada saat Bapak dan Ibu melakukan kegiatan MOOC itu ya, itu sudah memahami atau belum. Nanti kalau Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan terakhir, itu biasanya muncul nilai. Artinya Bapak dan Ibu bisa melakukan refleksi ya pada diri masing-masing gitu ya. Berarti mungkin selama ini ketika apa ya istilahnya ketika mungkin membaca modul dan seterusnya mungkin belum belum begitu mendalami itu. Karena nanti Bapak dan Ibu selain rancangan aktualisasi itu nanti sebelum biasanya itu sebelum RA hari keberapa itu ada evaluasi akademik ya. Evaluasi akademik itu yang kaitannya dengan materi ada di modul. Maka kenapa untuk kuis ini saya berikan kepada adik-adik semua ya paling tidak besok ketika adik-adik melakukan kegiatan evaluasi akademik itu nggak kaget itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Oke. Oke ya, adik-adik semua ya, maka adik-adik ya pada kegiatan hari ini sampai besok di hari Selasa, tentunya amanat pembelajaran dari agenda ketiga ini bahwa mata pelatihan pada agenda ini disampaikan secara integrasi dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Maka di sini kemampuan berpikir kritis adik-adik semua nanti diwujudkan dalam saat adik-adik melakukan identifikasi isu dengan melakukan environmental scanning yang ada di
satuan kerja adik-adik semuanya. Kemudian agenda pembelajarannya ini ya membekali adik-adik semua mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN ya tadi sudah saya info. Sebagai apa? Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Contoh, kita sebagai seorang PNS, ASN ya, apalagi adik-adik semua ini CPNS, jangan hanya mengeluh ketika menemukan sesuatu. Saya mungkin cerita sedikit jadi flashback 20 tahun yang lalu ketika saya menjadi seorang CPNS di Balediklat Keagamaan Semarang. Itu masih ada Bu Ade mungkin juga ingat saat dulu BDK Semarang itu melaksanakan kegiatan pelatihan mereka penilaian itu menggunakan manual. Pakai kertas HVS digarisi. Habis itu apa namanya menilainya itu rekap-rekap nilai itu digarisi ditulis manual ngerata-ngeratanya pakai apa Bapak Ibu? Pakai kalkulator. Saat saya jadi panitia pertama kaget lagi rampungnya kapan gaweane seperti itu ya. Maka ketika misalnya menemukan permasalahan hal kecil sebenarnya, lah ini apa peran adik-adik yang bisa adik-adik sampaikan di situ. Ya, maka adik-adik bisa membuat saat itu loh ya, saya bilangnya 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kan memang komputer juga belum banyak yang pakai ya. Maka kita bisa bikin inovasi karena kebetulan punya kemampuan menggunakan Microsoft Excel. Ya wes, saiki ngawini penilaian pakai yang namanya Microsoft Excel 20 tahun yang lalu ya. Akhirnya itu memperingan kerja kan yang tadinya itu ngetik nulis 90, 95, 90, 95 sampai pesertanya berapa. Habis itu dirata-rata. Lah, ini contoh. Maka pada agenda ketiga ini adik-adik itu harus memiliki pola pikir yang kritis. Kira-kira ini di satuan kerja saya ini ada masalah apa sih? Nah, masalah ini terkait dengan manajemen ASN atau dengan smart ASN. Terus saya sebagai seorang CPNS yang katanya tadi pengen jadi pengen jadi ASN yang smart, kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap smart governance di instansi Bapak dan Ibu masing-masing, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan? Nah, kontribusi inilah nanti Bapak dan Ibu semua yang akan dapat Bapak dan Ibu wujudkan dalam bentuk rancangan aktualisasi. Di mana kegiatan-kegiatan yang sebagai gagasan kreatifnya itu nanti akan mengimplementasikan yang namanya nilai-nilai dasar berakhlak. Itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya sekedar ASN itu harus berakhlak, tidak. Tetapi adik-adik itu betul-betul kolaborasi pada saat melaksanakan kegiatan itu yang seperti apa. Loyal itu yang seperti apa? Contoh. Nah, ini seluruh pegawai Balai Diklat saya nyatakan loyal semua. Contohnya apa? Besok hari Sabtu di kita itu kebetulan ada seminar rancangan aktualisasi untuk periode pertama. Dilaksanakan hari Sabtu. Kalau nggak loyal wegah, ngapain setu-setu malah seminar. Nggak ada pada yang mau ikut. Tetapi karena apa? Karena kita sudah mengimplementasikan yang namanya nilai-nilai ASN berakhlak terutama loyal tadi ya, maka teman-teman tetap melaksanakan kegiatan itu walaupun di hari Sabtu, walaupun di luar jam dinas kami. Ya, walaupun terus jangan beranggapan ya aja Bu mau wong dino Sabtu ana bayaran tidak. Jadi kami melaksanakan kegiatan itu ya, melaksanakan kegiatan seminar besok Bapak dan Ibu tanpa bayaran, tapi tetap kita lakukan. Karena apa? Sebagai bentuk loyalitas. Balai Diklat sudah membuat jadwal tanggal 2 ada seminar. Maka ya resikonya tanggal 2 itu ya kita lakukan walaupun di hari Sabtu itu ya. Oke, jadi adik-adik semua ini memang dituntut pada agenda 3 itu berpikir kritis. Apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di instansi saya? Toh saya sebagai CPNS yang memiliki kemampuan,
Karena saya yakin adik-adik semua di sini adalah orang-orang yang terpilih. Berapa puluhan ribu orang yang mendaftar menjadi CPNS dan tidak diterima. Oke, adik-adik di sini adalah para CPNS, berarti adik-adik adalah orang terpilih, keterima hingga hari ini adik-adik bisa menjadi peserta Latsar CPNS. Maka kompetensi yang adik-adik miliki, kualifikasi akademik yang adik-adik miliki, kemampuan yang dimiliki itu jangan disimpan untuk diri sendiri. Wujudkan kemampuan adik-adik itu di dalam instansi adik-adik masing-masing. Nah, tentunya kalau kita kaitkan agenda ketiga ini dengan agenda yang pertama ya, adik-adik semua ini nanti harus menunjukkan sikap, perilaku, bela negara dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Jadi adik-adik tahu saya itu tugasnya apa ya, kedudukan perannya, peran PNS. Kemudian nanti adik-adik juga menunjukkan sikap, perilaku, bela negara dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Kemudian, agenda ketiga ini nanti adalah pintu masuk pada agenda habituasi atau agenda keempat. Kok pintu masuk, Bu Ratna? Karena apa? Ketika melakukan identifikasi isu nek ora entuk isu semrawut. Isune isu apa? Isu yang terkait sumbernya adalah dari manajemen ASN atau dari smart ASN. Contoh, tadi beberapa sudah saya contohkan penyuluh tadi. Misalnya onone penyuluhannya basisnya adalah basis yang tatap muka. Zaman sekarang kan sudah nggak kayak gitu lagi. Terkait misalnya di madrasah saiki. Di madrasah itu sebenarnya gampang. Kalau cari data dan fakta di madrasah itu cari masalah dari rapot pendidikannya madrasah masing-masing. Di situ nanti kelihatan dari rapot pendidikan, nilai yang jelek itu ternyata adalah pemanfaatan media pembelajaran. Itu bukan kata jenengan, tetapi itu datanya adalah data dari rapot pendidikan yang diperoleh 1 tahun sekali. Hasil rapot pendidikan di tahun 2024 sudah rilis pada bulan April 2025. Monggo silahkan minta operator atau siapa. Itu nanti bisa jadi data fakta panjenengan. Nah, ketika Bapak dan Ibu menemukan permasalahan di satuan kerja Bapak Ibu semua, lihat kaitannya dengan manajemen ASN atau smart ASN. Tentunya ketika sekarang media pembelajaran fokusnya lebih pada smart ASN. Guru-guru sekarang kok mulangi nganggone buku, nganggone LKS tipis, tulisane raketok, kertase buram. Piye bocah emeh mudeng wong jenengan saja tadi menyampaikan pada saat kita di Padlet awal ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran MUOC, materinya wakeh, Bu. Ya toh? Kurang interaktif dan seterusnya. Maka di sini nanti Bapak dan Ibu, mengapa agenda 3 ini menjadi pintu masuk untuk agenda habituasi. Nah, karena nanti setelah Bapak dan Ibu tahu, oh ternyata masalah ini masuk pada manajemen ASN. Jenengan perdalam permasalahan tadi melalui Fishbone. Adik-adik sebagai CPNS bisa masuk. Masuk memberikan apa? Masuk memberikan gagasan kreatif. Berarti kudune guru itu, saya sebagai CPNS jangan seperti guru yang lama. Mula nganggo media pembelajarannya ya kuwi-kuwi tok. Ora nganggo media Bu lah, kesuwen Bu. Nganggo media aku bengi dadak nyiapke dan macam-macam. Maka adik-adik yang jadi guru siapkan ketika melaksanakan pembelajaran menyiapkan media pembelajarannya. Nah, ketika implementasi gagasan kreatif menyusun media pembelajaran tentunya kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk mak bedunduk kayak media pembelajaran kan. Pasti diawali dari apa? Diawali analisis kebutuhan dulu. Gawe RPP, nyiapke media nih, implementasi media nih, evaluasi lah. Pada saat di kegiatan-kegiatan tadi adik-adik menyusun media pembelajaran. Nah, nilai-nilai berakhlak di situ yang bisa muncul apa? Itu nanti yang namanya adalah aktual atau pembiasaan.
Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang dirancang pada gagasan kreatif itu dalam rangka menyatakan, membuat sesuatu yang abstrak berakhlak, membuat sesuatu yang hanya istilahnya konsep berakhlak, itu adik-adik aktualkan atau adik-adik nyatakan dalam tindakan pada saat melaksanakan kegiatan di gagasan kreatif. Jadi berakhlaknya nggak hanya wes bu pokoknya aku apal, berakhlak kuwi berorientasi pelayanan, aku tampil tidak. Tetapi yang namanya berakhlak ini nanti harus harus jenengan implementasikan dalam kegiatan yang akan kita lakukan nanti 30 hari di masa habituasi. Nah, itu ya. Oke, kemudian ini overview modul manajemen ASN. Oke, overview manajemen ASN mungkin nggak akan saya bahas satu persatu gitu ya, karena terlalu banyak. Kemudian ini overview untuk modul Smart ASN terkait percepatan transformasi digital, ada pilar literasi digital, implementasi literasi digital. Contoh, kalau kaitannya dengan misalnya dengan Smart ASN. Nah, contoh ada kan kadang-kadang kasus itu ya di satuan pendidikan atau di satuan kerja. Bu, di kita itu pusing Bu, kita itu misalnya kalau mau cari apa-apa nggak pernah ada misalnya. Nah, nanti bisa Bapak dan Ibu melakukan kegiatan digitalisasi. Tentunya apa? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu adalah sesuai dengan tusin jenengan. Ini kalau yang prakom ini mungkin nanti akan lebih banyak fokusnya adalah pada di kegiatan di Smart ASN ini. Digitalisasi arsip, digitalisasi dokumen kepegawaian, digitalisasi apa itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang di Prakom. Yang di Prakom nanti bisa bikin sebuah aplikasi. Ya tentunya apa ya sesuai dengan kebutuhan lembaganya masing-masing. Nah, kemudian ini alur pikir ini saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi adik-adik semua ini ya alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi. Karena tadi saya di awal menyampaikan bahwa agenda ketiga itu sebagai pintu masuk. Kok iso pintu masuk piye Bu Ratna? Ini environmental scanning. Ini saya menyampaikan tadi adalah Bapak dan Ibu harus memiliki kepekaan. Kepekaan terhadap apa? Terhadap situasi, kondisi, permasalahan yang ada di instansi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nggak cuek. Orang urusan dengan instansi Bapak dan Ibu. Nanti kalau panjenengan nggak urusan, nggak mau tahu, jenengan pasti nanti ketika di environmental scanning ini pasti akan kesulitan. Maka di sini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu melakukan environmental scanning ya dengan sikap peduli dan kritis tadi, panjenengan mengidentifikasi isu minimal 5. Nah, isu itu apa sih Bu Ratna? Akeh diomongi wong di sekitar lingkungan jenengan. Terus adanya kesenjangan atau permasalahan. Kesenjangan atau permasalahan itu apa? Ada gap antara kondisi nyata dan kondisi yang real. Kondisi nyata dan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal. Ada gap antara kondisi ideal dan kondisi nyata itu namanya sebuah kesenjangan. Nah, maka di sini Bapak dan Ibu ketika melakukan identifikasi isu kaitkan isu ini masuk pada Smart ASN atau pada manajemen ASN. Maka di sini yang namanya agenda 3 sebagai pintu masuk. Nah, mendeskripsikan isu itu piye Bu Ratna? Mendeskripsikan isu itu ono datane, ono faktane, maka nanti bisa menunjukkan kesenjangan atau masalah itu. Deskripsi isu tidak boleh berdasarkan asumsi. Menurut saya, siswa-siswi MTSN 2 Semarang tidak kreatif. Boleh nggak kalimat kayak gitu? No. Berdasarkan hasil rapot pendidikan MTSN 2 Semarang tahun 2024 didapatkan hasil
untuk pemakaian media pembelajaran pada kategori rendah. Data nggak Bapak dan Ibu? Data. Berdasarkan hasil observasi. Data. Ya, jangan Bapak dan Ibu sampaikan deskripsi isu itu berupa asumsi. Nah, dari isu yang Bapak dan Ibu temukan saat environmental scanning tadi, lakukan tapisan. Menapis dengan APKL USG. Untuk apa? Untuk mendapatkan, tentunya kan jenengan nggak mungkin 5 isu kok diselesaikan dewi. Nah, nanti dari 5 isu itu tapis menjadi 1 core isu. Ingat, ketika menentukan core isu, konsultasi sama mentor. Setelah itu, panjenengan bikin rumusan masalah, lakukan analisis isu lagi dengan menggunakan boleh fishbone, boleh pakai analisis SWOT. Tujuannya untuk apa? Semakin panjenengan memperdalam core isunya jenengan semakin tahu apa yang bisa saya lakukan. Makanya itu menjadi sebuah gagasan kreatif. Nanti antara isu gagasan kreatif dan lokus jenengan itu nanti menjadi judul dari RA. Gagasan kreatif wujudkan dalam kegiatan minimal 5. Nah, masing-masing kegiatan tadi misalnya, saya melakukan konsultasi dengan pimpinan. Maka yang muncul di situ apa? Berakhlaknya. Ketika melakukan konsultasi. Ketika melakukan konsultasi dengan kepala, saya lakukan dengan jujur. Jujur itu nanti masuknya pada nilai apa? Nah, itu nanti jenengan masukkan di situ. Oke. Jujur itu masuknya di mana Bapak dan Ibu? Berorientasi pelana. Nah, ini nanti bisa. Nah, misalnya jujur dan terukur misalnya apa yang ditulis itu sesuai ya. Nanti tulis akuntabel. Nanti Bapak dan Ibu memang yang perlu harus berpikir itu adalah ketika mengaitkan kegiatan tadi dengan yang namanya berakhlak. Dan semua nilai dasar ASN ini harus terimplementasi dalam kegiatan jenengan. Karena kalau Bapak dan Ibu pengen RA-nya nilainya maksimal, itu ya semua nilai berakhlaknya ini masuk. Oke. Lanjut nanti untuk yang coaching agenda 1-2 ini juga nanti biasanya akan dibahas lagi oleh para mentornya. Para coachnya. Oke. Bapak dan Ibu, kita setelah ini akan menyimak video, menyimak video bersama. Sebelum nanti, pas insya Allah waktunya, sebelum nanti kita di akhir pertemuan ini nanti akan saya sampaikan untuk penjelasan tugas ya. Oke, sebentar saya stop dulu. Kemudian saya tuliskan pertanyaannya dulu. Oke, sebentar. Sebentar.
lagi api-apian. Jadi supaya putusan ini dibiarkan dalam segala sejarah bahasa hukum. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, videonya singkat. Menteri Wedding kamu barang berbagi Jepang deposito. Gunanya apa? Oke ya, Bapak dan Ibu silahkan bisa dituliskan di chat room ya. Dari video tadi itu ya, dari video tadi ada 3 pertanyaan. Apa pendapat tentang situasi ini? Apakah kesalahannya apa? Silahkan. Oke, silahkan. Oh, ini kalau yang ini silahkan diketikkan di chat room aja. Ini Bapak dan Ibu bisa agak cepat itu ya, karena ini hari Jumat ya. Biar nanti sebelum jam setengah 12 bisa selesai, Bapak-Bapak bisa persiapan Jumatan. Oke, karena nanti saya masih ada satu lagi untuk penjelasan tugas. Setelah seperempat
Oke, Bapak dan Ibu ya, terima kasih yang sudah memberikan respon. Oke, tentunya kita sepakat semua nggih, bahwa apa kaitannya dengan situasi tersebut ya, eh, ya tentunya ya nggak baik gitu ya situasinya. Masa upacara kok nyekel HP gitu ya. Dan itu juga menunjukkan ya salah satu bentuk ketidakprofesionalan ASN. Kemudian terkait dengan kira-kira akar permasalahannya apa itu ya. Nah, ini sebenarnya Bapak dan Ibu ya, ini kalau kita ini kan hanya waktunya singkat gitu ya, maka akar masalahnya ya pokoknya yang teringat saat itu lah. Maka Bapak dan Ibu nanti kalau pada saat nyusun RA itu nggak kayak gini. Jadi nanti untuk mengetahui akar permasalahannya itu ya Bapak dan Ibu lakukan analisis. Maka kemarin pada saat agenda 1 adik-adik diajari dengan Fishbone dan macam-macam dalam rangka apa? Asli ini menelisik tenan. Ora ono media pembelajaran. Guru ki nopo to kok ora nganggo media pembelajaran sing apik misal. Ya nanti dilihat mennya. Oh gurunya itu nggak paham Bu media pembelajaran sing interaktif dan apa-apa-apa. Itu apa? Materialnya apa? Oh lah piye Bu nganggo media sing apik? Wong ning kelas wae ora ana LCD. Orang no Smart TV. Dan nanti gimana? Nah, itu nanti dalam rangka apa, Bapak Ibu? Dalam rangka sebenarnya pada saat Bapak dan Ibu menganalisis, mendalami isu dengan Fishbone atau SWOT untuk menemukan akar permasalahan. Di mana ketika nanti kita tahu akar permasalahannya, Bapak dan Ibu nanti akan bisa memberikan gagasan kreatif contoh. Nah, akar permasalahannya adalah ketika misalnya tidak ada sarana prasarana, jenengan bisa nggak sebagai CPNS memberikan solusi atas permasalahan tadi? Nggak bisa kan? Nah, maka masa jenengan terus meh nukoke LCD kabeh saka kelas, kan mungkin kan? Maka Bapak dan Ibu nanti ketika memberikan gagasan kreatif, itu yang bisa Bapak Ibu laksanakan jenengan sebagai pelaku atau jenengan sebagai aktornya. Nah, besok akan kita perdalam isu-isu ini sebenarnya bisa kita lanjutkan untuk RA atau tidak selepas besok Bapak dan Ibu paparan pada LK yang ketiga. LK ketiga alamiah aja, nggak apa-apa. Karena LK 3 itu kan nggak bahas sampai pada gagasan kreatif. LK ketiga itu hanya bahas identifikasi. Dan jika tidak diselesaikan dampaknya apa? Oke, sedikit lagi mungkin sebentar aja itu ya, karena ini tinggal penjelasan tugas. Dan saya memahami di tempat saya sudah terdengar suara ngaji ya. Oke, sekarang kita tinggal 2 slide lagi. Nanti adik-adik juga bisa lihat juga di BLC sudah saya berikan ya. Jadi nanti tugas asinkronus 1 karena 10 JP ya, adik-adik tadi sudah sempat saya bahas. Yang pertama adalah bikin learning journal. Tentunya nanti learning journal harus menggambarkan sinkronus 2 JP hari ini dan asinkronus 10 JP. Karena asinkronusnya itu panjang 10 JP, maka tugas individunya juga 2. Yang satu learning journal, kalau biasanya adik-adik itu bikinnya adalah dengan voice note. Yang ini kita pakai video karena ya sambil Bapak adik-adik semua ini berlatih. Berlatih besok kalau bikin laporan LA karena memang harus ada video. Nanti adik-adik yang sematkan, yang dimasukkan di BLC ya, ini di sini masih kolabjar. Di BLC nanti cukup linknya saja. Oke, cukup linknya saja. Nanti adik-adik apa namanya diupload di medsos, mention, jangan lupa ya penyelenggara pelatihan ini di pusat itu Pusbangkom MKMB, BDK Semarang. Saya biar gampang, nanti kalau saya di tag saya nggak tahu mau biji susah. Instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Ya, ini kayaknya sebagai ya kita sampaikan, termasuk nanti ketika aku instansiku dan rencana kontribusi. Jadi biar tidak hanya sekedar wacana atau rencana. Gue iso dibuka jejak digitalnya. Nah, jejak digitalnya kok bisa didelok iki. Bener nggak sih si A ini
ketika jadi PNS nantinya akan memberikan kontribusi apa-apa-apa. Nah, ini kan kebetulan kan besok itu kan kita ngelewati hari Sabtu Minggu nggih. Saya beri kelonggaran waktunya di BLC tugas ini maksimal besok jam 9 malam. Tidak hari ini. Karena kebetulan kan Sabtu jenengan tidak ada jadwal, nggak apa-apa. Yang penting nanti hari Minggu saya bisa lihat, hari Senin nanti kita bisa paparan. Kemudian untuk yang tugas kelompok ini LK3. LK ketiga nanti untuk 1A dan 1A dan 2A nanti cari atau deskripsi isu tentang manajemen ASN. Untuk yang di kelompok B, 1B dan 2B nanti tentang smart ASN. Kalau bisa mendeskripsikan isu dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Nomor 3, uraikan dampak dari para pihak yang terkena dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Nomor 4, kalau Bapak Ibu bikin Word, nanti Bapak dan Ibu bikin Word-nya, paparannya saya sarankan tidak menggunakan Microsoft Word, karena Microsoft Word itu tidak untuk paparan. Ya, nah maka saya sarankan Bapak dan Ibu langsung saja buat di PowerPoint atau Canva, kemudian nanti di save PDF, dan diupload di BLC. Ketentuan upload dan seterusnya sudah saya sampaikan di keterangan yang ada di BLC. Monggo ada pertanyaan dulu terkait tugas Bapak dan Ibu, karena sekarang sudah jam 11.22. Silakan. Baik, Bu, mohon izin karena waktunya terbatas. Saya mau bertanya tadi yang mengkonfirmasi untuk tugas akhir maksimal besok jam 9 itu hanya LK2 atau LK1 termasuk? Yang untuk apa, Yang Pak? pengumpulan tugasnya besok malam. Semuanya. Oh, semuanya. Baik. Ya. Pokoknya yang asinkronus 1 tuh LK1, LK2, LK3 monggo nanti sampai besok malam semua. Sudah saya setting sampai besok kok. Baik, terkait kemudian yang LK3 yang tugas kelompok itu, di situ tertera kan instansi kerja Anda minimal 3 isu. Nah, di situ dalam satu kelompok apakah boleh instansinya itu berbeda-beda tetapi 3 isu? Boleh. Ya. Nggih, boleh, Pak. Instansinya instansi sama kelompok nggih. Maksudnya nggak Nggih. satu instansi toh, boleh. Semakin banyak yang jenengan Nggih. sampaikan ini sebenarnya adalah sesi Bapak dan Ibu itu kayak curhat. Curhat apakah isu yang saya ambil dari instansi saya itu bisa saya teruskan yang RA gitu loh Pak. Jadi upayakan isu ini ya isu yang ada di instansi Bapak dan Ibu dan nanti kan akan kita paparkan kan. Bisa nggak Bu isu ini kalau kita lanjutkan nantinya gitu nggih Pak? Monggo. Ini memang minimal 3 tapi kalau lebih baik gitu aja Pak. Baik, sekali ya. Dari beberapa instansi tentunya nggih. Kalau ini memang nanti bisa gabungan dari beberapa instansi, tidak hanya instansinya jenengan. Ya. Satu lagi Bu, boleh minta gambaran terkait identifikasi isu-isu yang manajemen ASN karena tadi sepertinya lebih banyak ke yang smart ASN. Oke. Contoh manajemen ASN. Misalnya ada pegawai, dia itu ya tercatat di situ. Tapi sering dia itu bekerja atau enggak usah itu. Ini aja lah. Contoh yang banyak itu kalau manajemen ASN itu terkait kompetensi. Ini banyak kalau di madrasah. Misalnya guru bahasa Jawa. Kebetulan di situ jamnya itu guru bahasa Jawa itu enggak memenuhi minimal misalnya 24. Terus dikei jam. Dikei jam kui mulangi sing ora sesuai adoh. Dia kan aslinya rapunya kemampuan di situ. Itu kan kaitannya dengan manajemen ASN. Atau misalnya yang guru PAI. Guru PAI jamnya kurang. Dikei ini materi IPA. Kira-kira iso rak, Pak? Nggak bisa kan? Maka di situ apa? Terkait manajemen ASN, kaitannya dengan apa? Ya ketika di manajemen ASN itu kan harusnya memang ketika penataan ASN di lingkungan kerja itu kan disesuaikan. Yo paling ora nek misale guru Quran hadis jame kurang yo ditambahi sing serumpun lah. Kuwi contoh misalnya di manajemen ASN. Terus kaitannya juga tentang hak dan kewajiban.
Nah, aslinya nanti kan jenengan bisa membaca lagi lebih dalam terkait tentang manajemen ASN ini nanti lebih banyak implementasi undang-undang ASN di dalam lingkungan kerja panjenengan. Contoh, ribut masalah cuti. Wong kae untuk cuti, aku ra untuk cuti iki ngene. Nah, itu nanti bisa jenengan apa yang jenengan masukkan. Mungkin nanti bisa masuk walaupun penyelesaiannya nanti dengan smart ASN, tetapi permasalahannya tersebut kan sebenarnya misalnya permasalahan cuti. Cuti iki bermasalah. Ale apa? Kepegawaian kuwi rak duwe iki data. Ratna iki setahun ki wis cuti piro bingung goleki. Kayak gitu. Itu kan sebenarnya adalah ASN gitu Pak. Jadi nanti jenengan perdalam lagi di manajemen ASN itu apa saja nanti panjenengan bisa sambil buka modulnya. Gitu nggih Pak. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak mungkin saya cukupkan dulu ya karena ya sudah mau memasuki waktu duhur. Nanti untuk kelompok 1 jam 1 join Zoom lagi nggih, kita masuk coaching agenda 1, 2, dan 3 karena kebetulan coachnya saya. Oke, untuk kelompok 1 nanti monggo untuk kelompok yang lain mungkin nanti biar diinfo Mbak Anafa ya sesuai dengan coachnya masing-masing. Itu Bapak dan Ibu. Oke, kalau sudah kita istirahat terlebih dahulu ya. Nanti kita ketemu lagi khusus untuk kelompok 1 di jam 13 ya. Di jam 13 nggih, kita lakukan coaching 2, 3 ya. Intinya nanti secukupnya Bapak dan Ibu karena seminar RA periode 1 ya. Nanti kalau jam 2 atau jam 2 lebih sedikit sudah selesai ya kita cukupkan aja gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ratna, yang pembimbingan itu angkatan 7 loh. Yo ding angkatan 7 ya, sampai lali. Yo Mbak, lali Mbak. Nggih, berarti adik-adik sudah selesai ya. Udah selesai ya. Oh, aku saking kakean jadwal. Oh, yo ding angkatan 7 ding. Besok coaching agendanya itu Senin kok ya. Nggih, Senin. Iya, Ya, Senin. masih Oke, minggu oke ya, depan. ya, oke. Agenda. Terima kasih. Nggih. Maklum Bu, jadwale tumpuk-tumpuk mumet nih nek buka Google Calendar. Mbak Ratna yang angkatan 2 iki engko. Nah, Mbak. Angkatan 2 nanti. 7. Oh. Angkatan 7. Angkatan 7, betul Bu, kita sudah selesai. Periode 2, periode kita 2, sudah Bu. Selesai untuk yang angkatan 14 hari ini. Nanti kita ganti yang ke angkatan 2, Mbak Ade. Ya, ganti Bu Ade yang periode 2 ngono. Ojo angkatan. Nah, periode 2 tapi aku angkatan 7. Oke, silakan bisa fokus menyelesaikan tugas asinkronusnya baik yang individu ataupun kelompok nggih. Oke, nggih. Nggih, terima kasih. Langsung saya end ya adik-adik. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sehat selalu. Insya Allah ketemu lagi Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu. Langsung end ya.